Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin sidang salat Id yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Id secara berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan yang Allah berikan kepada kita semua. Atas limpahan keamanan, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga sebulan pun kita telah melaksanakan saum dan qiyam Ramadan. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimatin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tadi malam kita mendengar gema takbir bergumandang di berbagai masjid-masjid. Kita mendengar bagaimana euforia masyarakat kaum muslimin. Mereka berbahagia karena akan bertemu dengan Idul Fitri, karena akan bertemu dengan 1 Syawal yang dimana mereka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang telah dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tetapi tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian dengan gema takbir yang tadi malam kita dengar, bahkan sebagian ada yang membunyikan petasan yang kita dengar tadi malam, jangan sampai kemudian itu pertanda bahwasanya sejadah-sejadah kita lipat kembali disimpan di lemari-lemari. Jangan sampai justru mukena kita gantung lagi. Jangan sampai Quran kita disimpan di rak-rak kembali. Seakan-akan ibadah yang salah kita laksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan terhenti dengan terdengarnya gema takbir di malam hari tadi. Tentunya amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita adalah agar kita senantiasa beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Ibadah yang kita laksanakan tidak terhenti dengan bulan Ramadan. Ibadah yang kita laksanakan tidak terhenti dengan habisnya selesainya bulan Ramadan. Bahkan marilah kita jadikan bulan Ramadan yang selama ini kita laksanakan syamu Ramadannya atau qiyamul Ramadannya atau tadarus Al-Qur'annya ataupun sedekah-sedekahnya, marilah kita lanjutkan amalan-amalan kebaikan tersebut sehingga menjadi amalan yang senantiasa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ahabbul a'mal indallahi dawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamnya. Amalan tersebut dilakukan secara kontinu. Amalan tersebut dilaksanakan secara terus-menerus, tidak terhenti dan tidak terpaut dengan hanya bulan Ramadan saja. Bahkan bulan Ramadan adalah syahrut tamrin, adalah bulan di mana kita berlatih diri kita. Berlatih diri kita untuk senantiasa merendahkan hawa nafsu kita, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan amalan kebaikan. Bahkan amalan kebaikan tersebut didawamkan sampai datang kepadanya kematian, atau disebut dengan husnul khatimah, atau disebut dengan keistiqomahan di dalam beribadah. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu akan turun kepada mereka para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat tersebut mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kalian. Para ulama tafsir, Imam Mujahid salah satunya, menafsirkan ayat ini. Ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, siapapun di antara hamba-hamba yang beriman ketika dia wafat dalam kondisi istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, barang siapa yang wafat dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi dia senantiasa melaksanakan amalan ibadat tidak terhenti dengan waktu, maka tatkala dia wafat akan turun kepada mereka malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat kepada orang yang wafatnya istiqomah. Malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih. Seseorang yang sedang meninggal sakratul maut, datang kepadanya malaikat memberikan kabar gembira. Yang pertama, janganlah kalian takut. Takut, kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, takut dengan apa yang akan dihadapi nanti, takut dengan alam barzakh, alam kubur. Tidak usah khawatir takut dengan padang mahsyar, tidak usah khawatir takut dengan jembatan atau sirat atau mizan dan lain sebagainya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih, sedih dengan apa yang kalian tinggalkan, sanak keluarga, anak-anak yang kecil, mungkin ada urusan-urusan yang belum kita selesaikan. Wala tahzanu, janganlah kalian merasa sedih, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepadanya, kepada orang-orang yang wafatnya dalam keadaan istiqomah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat Amr bin Abdullah atau Amr bin Sufyan, dalam Sahih Muslim, beliau dalam sebuah hadis bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu setelahnya, ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah olehmu wahai Amr, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan itu. Maka ini adalah petua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhiratnya dengan cara kita berucap dengan keimanan dan istiqomah di atas keimanan. Istiqomah tentunya dalam merupakan karomatul aulia, kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Istiqomah dalam merupakan pemberian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Tatkala seseorang mampu beristiqomah dalam agamanya, jaminannya surga. Tetapi tentunya para ulama menyebutkan ada sebab-sebab agar kita diberikan keistiqomahan dalam kehidupan kita, agar kita diberikan kekokohan dalam kehidupan kita. Maka para ulama mengumpulkan ada beberapa poin yang menjadi sebab agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istiqomah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang memberikannya. Tetapi setidaknya kita bisa berupaya ataupun melakukan ikhtiar ataupun sebab. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya.
Ada seseorang di pagi harinya dia iman, tapi sore harinya dia kafir kepada Allah. Ada seseorang di sore harinya dia iman, tapi pagi harinya kafir kepada Allah. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan secuil daripada bagian dunia. Ini menunjukkan bahwasanya yang membolak-balikan hati seseorang istiqomah dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan poin yang pertama agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan cara mempelajari dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mempelajarinya, mengetahui maknanya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebuah kalimat yang mana seseorang akan selamat dunia dan akhiratnya tatkala dia betul-betul mengamalkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan seharinya, yaitu kalimat tauhid. Artinya dia menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan. Artinya dia betul-betul mengamalkan seluruh amalan ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Ini hakikat daripada tauhid. Di dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, keutamaan bagi orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya dia mempelajari ilmu tauhid dan mengamalkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya yutsabbitullah, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Allah akan mengistiqomahkan seseorang yang beriman dengan ucapan istiqomah. Ucapan istiqomah di sini disebutkan oleh para ulama, dibawakan hadis dari Imam Bukhari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al muslimu idza su'ila fi qabrihi wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qaulu tsabit. Apabila ada seorang muslim dalam kuburannya, ketika ditanya oleh malaikat penanya dan dia mampu menjawab dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fadzalika qaulu tsabit, maka itulah ucapan yang kokoh yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah cintai. Tatkala ada seorang hamba dia di dalam kehidupan dunianya mempelajari ilmu tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, maka di kehidupan akhiratnya, alam barzakhnya, di kuburannya, ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita yakini dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya kita akan ditanya dengan 3 perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Maka orang-orang yang beriman yang diberikan kekokohan dalam menjawab ucapan atau menjawab pertanyaannya, dia akan mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Wa nabiyuna nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuna dinul Islam, dan agama kami adalah Islam. Jangan sampai kita mengira bahwasanya jawaban ini adalah jawaban yang gampang. Kalau kita melihat di dunia, anak-anak kecil saja sudah menghafal. Tetapi di akhirat, di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan sumpal mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan mereka berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, kami jadikan kaki mereka bersaksi. Maka kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang di dunianya mengamalkan ilmu tauhid, Allah akan berikan ucapan yang kokoh ketika dia ditanya oleh malaikat penanya di kuburannya. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah dengan cara kita mempelajari ilmu tauhid. Poin yang kedua adalah dengan cara kita mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an beserta menghayatinya. Al-Qur'an adalah merupakan hudan wa syifa, petunjuk dan obat. Bagi siapa? Bagi yang menghayatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah ya Muhammad, Ruhul Qudus, malaikat Jibril, telah menurunkan Al-Qur'an dari Tuhanmu yaitu Allah bil haqqi, dengan kebenaran. Apa fungsinya? Liyuthabbital ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman kokoh, agar orang-orang yang beriman sabit, agar orang-orang beriman istiqomah.
Tatkala apa? Tatkala dia mempelajari ilmu Al-Quran, menghayatinya, mengamalkannya. Banyak orang-orang yang kemudian dia mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, tetapi la yuzawiju tarakiyahum, tidak sampai kepada hatinya, hanya sampai kepada tenggorokannya saja. Artinya dia tidak memahami maknanya. Maka yang perlu untuk kita lakukan adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak jadikan Al-Quran tersebut sebagai hudan wa syifa. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan obat. Dia bertanya, apakah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan obat? Berapa ayat saya baca Al-Quran tetapi tidak bermakna bagi saya. Ini dikhawatirkan orang tersebut ditutup hatinya. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila dibacakan, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, dia bergetar hatinya. Dan apabila disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia bertambah keimanannya. Orang yang beriman adalah orang yang tatkala dibacakan kepadanya Al-Quran, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia memahami makna kandungan daripada Al-Quran, sehingga akan menjadi hudan wa syifa, sehingga akan menjadi petunjuk dan obat. Maka oleh karena itu Allah berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Al-Quran adalah merupakan sebab agar dithabitkannya, ditetapkannya orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin, jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab agar kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendawamkan amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, baik qiyamul lailnya atau tarawihnya, baik saum Ramadannya ataupun tadarus Al-Qur'an dan sedekahnya, jangan sampai terhenti dengan adanya gema takbir yang kita dengar tadi malam, tapi lanjutkanlah. Walaupun mungkin porsinya tidak seperti sebanyak yang kita laksanakan di bulan Ramadan, tetapi setidaknya kita senantiasa mengamalkan amalan itu. Karena Rasul mengatakan, ahabul a'mal indallahi dawamuha wa in qalla barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, para ulama mengatakan sebab agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, adalah dengan cara kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Al-muslim mir'atu akhi, seorang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Dalam perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, man jalasa janasa, barang siapa yang duduk dia akan sejenis. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, mathalu jalisi soleh wa jalisi su kahamilin miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang jelek, maka perumpamaannya seperti berteman dengan tukang minyak wangi dan berteman dengan tukang pandai besi. Ini perumpamaan-perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, agar kita senantiasa menjadi pertemanan atau teman kita ini, pertemanan dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang soleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, istaghfiru min ashabi solihina fid dunya fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang soleh di dunianya, karena mereka mempunyai syafaat nanti di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang berteman di dunianya dengan orang-orang yang jelek sehingga membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi, dan pada hari orang zalim menggigit jarinya, yaqulu ya laitani takhadtu mar rasuli sabila, dia mengatakan, duhai celaka saya, kenapa saya menjadikan
Kenapa saya tidak menjadikan jalan Rasul sebagai jalan saya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kalaulah seandainya saya tidak menjadikan si fulan, si Alan, teman saya ini menjadi teman saya. Laqad adallani an dzikri idja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikir kepada Allah ketika zikir itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan terbukti syaitan sangat menipu bagi manusia. Orang-orang yang pertemanan mereka bangun di dunianya dengan orang-orang yang tidak baik, bahkan membawa dia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan tersebut pertemanan yang akan disesali di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Pertemanan-pertemanan, persahabatan-persahabatan yang di dunianya bukan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, maka pada hari ini kata Allah, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Pertemanan yang kita jalin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bangun bukan di atas kecintaan kita kepada Allah, kalau kita bangun bukan di atas kesolehan kita kepada Allah, maka pertemanan tersebut akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, tatkala orang yang mengikuti berlepas diri dari orang yang diikutinya. Wa ra'aul adzab wa taqatta'at bihimul asbab, tatkala mereka melihat azab maka terputuslah pertemanan ketika itu. Sudah tidak ada pertemanan lagi, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tatkala kita di dunianya berteman dengan orang-orang yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa muslimatin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang keempat adalah agar kita memilih teman yang baik, agar menjadikan kita seseorang yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, para ulama mengatakan adalah dengan cara kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istiqomah adalah milik Allah. Allah yang akan mengokohkan hati seseorang dengan keistiqomahan, tetapi kita melakukan sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya adalah kita meminta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya Allah yang maha pembolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkanlah hati ini di atas agamamu, sabit qalbi ala ta'atik, kokohkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja meminta kepada Allah agar dikokohkan hatinya, agar diistiqomahkan ibadahnya. Maka tentunya kita, orang yang belum ada jaminan keamanan dari Allah, orang yang belum ada jaminan surganya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin diantara kita ada yang harus masuk neraka, naudzubillah min dzalik, maka sangat butuh dengan doa yang tadi dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Hidayah perlu senantiasa kita minta kepada Allah. Bukankah kita di setiap salat, di setiap rakaat kita meminta kepada Allah dengan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Senantiasa kita meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tatkala wafat dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati ini, amalan kita, saum kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tadarus Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, melanjutkan amalan-amalan tersebut di bulan-bulan yang lainnya, bulan Ramadan sebagai bulan, agar kita senantiasa bisa berlatih untuk senantiasa mengamalkan amalan tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.